Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Hari-hari ini kita perlu banyak berdoa dan berpuasa. Sebab itu mulai hari ini sampai minggu depan, gereja mengadakan berdoa dan berpuasa selama 7 hari. Supaya saudara, kita semua berdoa, bangsa ini segera pulih dan Tuhan memulihkan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan suatu pengajaran firman Tuhan terkait dengan doktrin yang sangat penting. Dengan tema bahasa roh menguatkan kita dalam kesesakan. Saya percaya hari-hari ini saudara ada yang namanya kesesakan. Entah itu finansial, ekonomi, keluarga, kehidupan. Tapi saya percaya bahwa satu karunia ini yaitu bahasa roh bisa menguatkan kita dalam kesesakan. Sebelum lanjut kita belajar, saya harus ulangi dan tidak akan bosan bahwa gereja Betania Utara Malang merupakan gereja beraliran Pentakosta. Yang berarti kita percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus. Dan dipenuhi Roh Kudus tandanya adalah berbahasa roh dan disertai karunia-karunia Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus dengan tanda menghasilkan buah Roh Kudus. Ini doktrin saudara, jadi saudara mesti pahami bahwa gereja meyakini doktrin ini. Doktrin itu diyakini dan dipercayai. Dengan 3 pilar, yang pertama iman. Kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus. Lalu kita percaya kepada mujizat. Mujizat jasmani, mujizat finansial, dan mujizat pemulihan itu masih terjadi. Yang percaya katakan amin. 2 minggu lalu saya KKR kesembuhan di Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Nanti saya akan saksikan. Ada seorang ibu datang dengan stroke, saudara. Karena stroke-nya parah, dia tidak bisa bicara, sampai sulit bicara. Jadi mulutnya itu sulit untuk berkata-kata. Dan dia bukan orang yang percaya Yesus. Dan dia diajak oleh putrinya untuk datang ke tempat itu karena dia percaya bahwa ada kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, ketika saya doakan saudara, ya waktu didoakan dia merasakan jamahan daripada Roh Kudus. Dan selesai ibadah putrinya ketemu saya, pastor. Saya tanya apa yang terjadi? Ibu saya sembuh dan betul saudara. Saya mendengar dan melihat ibu datang, pastor saya kok bisa ngomong. Dan detik itu saya langsung ayo kita doa deklarasi. Saya tantang ibu itu untuk berdoa, untuk percaya kepada Yesus dan puji Tuhan hari itu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh kasih itu tangan kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang saya rindukan. Kehidupan saudara dan saya membuat orang jadi percaya Yesus. Dan saya masih percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Lalu kita percaya juga dengan pilar yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Kita percaya kepada kegerakan Roh Kudus. Dia bekerja sampai hari ini kalau dalam bahasa teologisnya kontinuitas. Yang bekerja pada zaman Rasul. Juga bekerja dengan cara yang sama hari ini saudara. Sampai Yesus datang yang kedua kali, dia masih bekerja. Dengan visi percepatan dan pelipat gandaan. Mari kita masuk lebih dalam, saya ajak saudara untuk eksposisi itu untuk kita mengupas. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-1 sampai 22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Saudara, kita harus tahu latar belakang dan konteksnya. Petrus dan Yohanes menyembuhkan dengan kuasa nama Yesus, menyembuhkan seorang yang lahir dengan kaki yang pincang. Jadi kakinya itu bisa dikatakan besar sebelah atau bahkan dua-duanya kecil, saudara. Sehingga nggak bisa jalan, jadi kalau jalan kesulitan, pincang. Dan di dekat gerbang indah Bait Allah, nanti saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 3, yang ke-1 sampai yang ke-10. Dan ketika mereka menyatakan kuasa Allah, disembuhkannya kaki yang pincang itu, para otoritas nggak terima. Maka mahkamah agama di tempat itu nggak terima. Mereka memanggil Petrus dan Yohanes dan disidang, saudara. Nah, saya mau katakan hari ini, dalam pelayanan kuasa begini, saudara nanti bisa lihat di Instagram, TikTok saya, begitu, YouTube, masih ada aja yang ngomen, oh ini settingan, oh ini palsu. Coba suruh tanya, gimana caranya nyeting, gimana caranya bikin palsu, saudara. Karena saya masih percaya bahwa kuasa Allah itu bekerja sampai hari ini. Seperti yang bekerja juga di dalam kisah ini, saudara. Nah kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ke 7. Otoritas kepala pengawal Bait Allah dan orang-orang Saduki sangat marah kepada Petrus dan Yohanes karena menyidang mereka karena mereka mengajarkan tentang kebangkitan Yesus dan mendemonstrasikan kuasa mujizat kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Jadi otoritas tempat enggak terima, ini namanya kesesakan. Mereka sedang didesak dan mengalami sesak. Tetapi kita mau belajar bagaimana bahasa roh bisa menguatkan kita di dalam kesesakan. Kita lihat lebih dalam. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-7 sampai 13. Nah saudara, namanya doktrin itu diyakini dan dipercaya.
Di situ ditulis bahwa Petrus penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, doktrin yang kita percaya ketika seseorang itu penuh dengan Roh Kudus, maka tanda awalnya dia berbahasa roh. Itu tanda awal. Itu yang kita percaya. Nah, saya percaya dalam konteks ini, Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia bisa berkata-kata oleh tuntunan Roh Kudus. Mari saya bantu baca, saudara. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan. Ingat, Petrus dan Yohanes mengalami sesak. Dia mengalami masalah, berdua ini mengalami masalah dan disidang di tengah-tengah mahkamah agama. Mereka diberi pertanyaan cercaan di situ. Lihat, dengan kuasa manakah, lihat yang warna merah, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Petrus dan Yohanes didakwa karena dia melakukan pengajaran tentang Yesus dan dengan kuasa Yesus menyembuhkan yang sakit. Tapi kita perhatikan ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Saya sangat percaya penuh dengan Roh Kudus tandanya berbahasa roh. Ketika dia berbahasa roh maka ada kekuatan, keberanian yang muncul. Dan dia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Perhatikan, Petrus oleh kuasa Roh Kudus, dia berani menjawab dengan jawaban yang dahsyat. Perhatikan konteks. Di sini Petrus sedang melakukan sarkas. Saudara tahu sarkas? Sarkas itu nyindir, saudara. Kenapa? Karena pada masa itu, Yesus dipandang dengan dua pandangan. Perhatikan. Satu, Yesus dipandang sebagai orang Nazaret. Kalau Yesus dikatakan orang Nazaret, berarti mereka sedang mengece Yesus hanya seorang tukang kayu, anak tukang kayu. Karena Yusuf dari Nazaret. Tetapi ada yang bagian yang kedua, kalau mereka melihat Yesus sebagai anak Daud, berarti mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena Mesias akan datang dari keturunan Raja Daud. Nah di sini ketika Petrus mengatakan orang Nazaret, dia tahu karena orang-orang ini gak percaya Yesus. Bahkan dikatakan yang telah kamu salibkan. Karena Yesus disalib oleh dakwaan-dakwaan orang-orang itu. Tapi saya mau katakan, kenapa Yesus disalib? Karena Anda dan saya, saudara. Untuk menebus dosa umat manusia, yaitu saudara dan saya. Di situ Petrus menjawab dengan dahsyat. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini, perhatikan, berdiri dengan sehat. Saudara baca di Kisah para Rasul ketiga, kakinya pincang, gak bisa berdiri. Tapi karena kuasa Allah, dia bisa berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara jangan heran, karena kita percaya bahwa mujizat itu terjadi di tempat ini, saudara. Ada kejadian-kejadian yang ajaib. Yang datang gak bisa jalan, pulang ngalami bisa jalan. Yang jantungnya bermasalah, pulang sembuh gak perlu operasi. Yang kanker sudah beberapa free of cancer. Yang tumor, yang miom, nanti akan saya saksikan bagaimana miom itu bisa hilang. Karena kita percaya kuasa nama Yesus masih bekerja sampai saat ini. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tetapi saya mau katakan saudara, kalau saudara bertanya dalam pengalaman pelayanan saya, apakah ada yang pastor doakan terus berangkat? Ya ada saudara, ya ada. Karena kita tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Tetapi yang ajaib begini saudara, saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang keluarganya di rumah sakit, di ICU yang sudah parah sekali. Saya datang mendoakan mereka dan dapat kabar bahwa dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, berbedanya begini, pastor, kami secara raga kami kehilangan keluarga kami. Tetapi kok kami gak tahu kok tiba-tiba ada sukacita yang menaungi kami. Bahkan ketika keluarga kami ini berangkat, Tuhan itu langsung mengcover kami sekeluarga. Nah itulah kuasa doa. Jadi saudara jangan remehkan kuasa doa. Sekalipun berangkat, tetapi saya percaya yang berangkat di dalam nama Yesus, surga sudah menjadi bagiannya. Surga sudah menjadi upahnya. Maka keluarga yang masih hidup, Tuhan yang merawat, yang memelihara mereka. Itu yang saya lihat. Ternyata kalau kita hidup di dalam Tuhan, walaupun ada kesesakan, kita tetap bisa bertahan. Yang percaya katakan amin. Lanjut lagi saudara.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Kalau saudara adalah studi di teknik sipil, insinyur, atau saudara di bidang bangunan, batu penjuru ini sangat penting saudara. Karena kalau saudara membangun rumah tidak ada batu penjuru, atau gedung itu tidak ada batu penjuru, ambruk saudara. Sama hari ini, Yesus adalah batu penjuru, cornerstone. Kalau keluarga saudara tidak ada Yesus, ambruk saudara. Kalau hidup saudara nggak ada Yesus, ambruk. Karena batu penjuru itu penting dalam pembangunan, dalam satu gedung itu penting. Maka sertakan Yesus dalam hidupmu, saudara. Maka percayalah, mau ada goncangan gempa, tetap akan berdiri dengan kokoh. Yang saya katakan amin. Selanjutnya, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, keberanian itu akan muncul, saudara. Saya bersyukur beberapa hari ini Tuhan percayakan saya mendampingi beberapa jemaat yang mengalami utang piutang. Dari yang juta, belas, puluh, ratus, sampai miliar. Saya berkata kepada mereka, uang saya terbatas, saya nggak bisa nalangi, uang saya terbatas. Tapi saya kenal satu pribadi yang tidak terbatas, namanya Yesus Kristus, yang bisa menolong. Dan ada satu kisah yang ajaib. Ada seseorang bukan dari kota Malang. Dia ikut secara online di sebuah kota, saya nggak bisa sebut kotanya. Dia kena utang 200 juta, saudara. Saya hanya bisa bantu doa. Karena terus terang uang saya terbatas. Saya hanya bisa bantu dalam doa. Ini beberapa bulan yang lalu. Sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan waktu beberapa minggu yang lalu saya dikabari, pastor, saya mau saksi puji Tuhan. Ketika saya mengalami utang 200 juta, saya ngekos. Saya tidak punya rumah. Tapi hari ini dengan kuasa doa, disertai dengan penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Puji Tuhan, pastor. Hari ini utang saya 200 juta, tinggal berapa juta? Dan hari ini saya pun sudah punya rumah dengan hak milik sendiri. Boleh saya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan beberapa minggu lalu saya mendoakan rumahnya, saya memberkati rumahnya, saya berangkat ke rumahnya, saya doakan. Saudara, dalam kesesakan ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, keberanian itu akan muncul. Dan ketika kita melihat Petrus dan Yohanes, ini sesak saudara. Karena dia disidang, siap untuk dihukum oleh mahkamah agama, otoritas tempat. Tapi mereka tampil dengan berani karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat selanjutnya. Dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, saya punya pengalaman beberapa waktu lalu. Saya berjumpa dengan dua orang ateis. Perhatikan, ateis. Teis artinya Tuhan. Ateis artinya tidak ada Tuhan. Jadi orang yang ateis tidak percaya adanya Tuhan. Yang pertama, dia sampai bertanya kepada saya, Pastor Yoel, Tuhan Yesus itu ada gak sih? Apakah itu sebuah konspirasi atau propaganda? Dia berkata demikian. Oh, tapi saya percaya. Ketika saat itu saya minta dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya menjawab dengan tampil, dengan berani, saya jawab. Dan puji Tuhan, dia punya 11 pertanyaan. Kalau 11 ini saya bisa jawab, dia baru mau percaya Yesus dan baru mau dibaptis. Tapi baru sampai pertanyaan keempat dan kelima, dia tiba-tiba menitikan air mata, dia menangis. Saya nggak tahu kenapa saya kok bisa nangis. Saya jawab, itulah jamahan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberi pengertian. Manusia tidak bisa memberikan pengertian yang lebih, tapi Roh Kudus itu Allah yang bisa memberikan pengertian. Dia nangis sesenggukan dan dia berkata, baru kali ini saya bisa menangis, bukan nangis karena dicubit, bukan nangis karena kakinya diinjek saudara, enggak. Bukan nangis karena lapar, enggak saudara. Bukan nangis karena tantrum, enggak saudara. Tapi dia mengalami lawatan Allah. Dan besoknya dia berkata, Pastor, saya minta dibaptis dan saya baptis anak itu saudara. Kalau bukan kuasa Tuhan siapa lagi? Lalu yang kedua, ada seorang ateis bertanya kepada saya, bagaimana membuktikan eksistensi Tuhan? Saudara, tahun 1500 terkenal dengan sebuah ilustrasi. Bagaimana eksistensi Tuhan? Saudara, mohon maaf saya mau tanya, punya otak semua ya? Amin. Bukan otak-otak loh ya, kalau otak-otak lapar ini ya. Saya mau tanya bagaimana membuktikan kita punya otak. Tahun 1500, ini relevan. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada 5 dimensi. Scan 5 dimensi. Hari ini saudara, teknologi yang canggih, abad 22, Anda bisa rekam otak saudara dan melihat otak saudara. Untuk tahu kira-kira ada otaknya apa tidak begitu. Tapi saya percaya setiap kita punya, amin. Dan masih kita pakai otak kita, amin. Haleluya.
Saudara, jadi itu udah gak relevan, karena teknologi bisa membuktikan bahwa otak itu kelihatan. Tapi saya tiba-tiba Roh Kudus, ketika penuh dengan Roh Kudus, saya jawab begini kepada anak ini. Saya jawab singkat saja. Ini jawabannya dengan filosofi ya, saya percaya kalau saudara nangkep pasti nangkep. Saya jawab begini. Jawaban daripada eksistensi Tuhan adalah ketika orang bertanya Tuhan itu ada atau tidak. Karena kalau pertanyaan itu muncul, stimulus itu muncul, berarti Tuhan itu ada. Saya jawab demikian. Ketika orang mempertanyakan Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Bagaimana kita bisa mempertanyakan sesuatu kalau itu gak ada? Yang mengerti katakan amin. Jangan sebarang amin loh, yang mengerti katakan amin. Saudara kalau paham filosofi ini, berarti kalau orang bertanya Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Bagaimana membuktikan Tuhan ada? Ya Tuhan itu berarti ada. Karena orang mencari tahu apakah Tuhan itu ada. Dari situ, dia langsung bilang, terima kasih pastor, I got it. Wow, I got the point. Kalau itu bukan Roh Kudus, siapa lagi? Maka kita perlu penuh dengan Roh Kudus, supaya dalam kesesakan kita bisa tampil dengan berani. Saya tidak tahu kesesakan apa yang engkau alami hari ini. Setiap orang punya kesesakan masing-masing. Tapi kalau engkau penuh dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, engkau akan tampil dengan berani. Yang percaya katakan amin. Lanjut saudara. Ketika hal ini terjadi, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31, jemaat berdoa bagi Petrus dan Yohanes. Wow, saudara. Saya sangat percaya bahwa doa itu penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Ketika jemaat melihat pimpinannya, Petrus dan Yohanes dipersekusi di sidang, apakah jemaatnya menggosip? Apakah jemaatnya bingung bla bla bla? Enggak, mereka enggak bingung. Mereka berdoa buat Petrus dan Yohanes. Ini adalah jemaat mula-mula saudara. Ketika Petrus from disciple, dari murid menjadi rasul, apostle. Pertama kali khotbah 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan lagi dengan pelayanan dasar sampai 5.000 jiwa percaya kepada Tuhan. Ketika mereka melihat pimpinan mereka. Ketika mereka melihat Petrus dan Yohanes di sidang. Mereka berdoa langsung saudara. Maka kita sama. Ketika kita melihat bangsa dan negara sedang demikian. Kita harus berdoa. Yang percaya katakan amin. Doa kita masih berkuasa. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah remehkan doa saudara. Jangan susah dulu baru doa. Tapi doa supaya dihindarkan dari kesusahan. Dan ketika jemaat berdoa, saya percaya betul ini juga menjadi kekuatan bagi Petrus dan Yohanes. Kita lihat latar belakang dan konteks. Setelah jemaat mengetahui Petrus dan Yohanes telah disidang oleh mahkamah agama, dipersekusi oleh otoritas, dan tidak diperbolehkan memberitakan Injil tentang Yesus, mereka bersepakat untuk berdoa bersama-sama. Kondisi pada saat itu, rasul dan jemaat mengalami kesesakan. Adakah hari ini saudara yang mengalami kesesakan? Jawabannya sama. Berdoa dan mintalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu menjadi kekuatan kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 29. Dan sekarang, ya Tuhan, mereka berdoa bersama-sama. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Saudara, makna goyang ini bisa banyak saudara. Di sini makna goyang ya dalam konteksnya. Ketika mereka berdoa kaki mereka bergerak. Kenapa? Seperti orang kalau mau lari itu saudara. Mereka bersiap untuk maju. Kenapa? Karena di kalimat berikutnya dijelaskan. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya pada saat itu terjadi momen glosolalia. Saya percaya pada momen itu karena di zaman-zaman Rasul mereka berbahasa roh. Dan bahasa roh masih eksis sampai hari ini. Bahasa roh itu bukan sekedar komat kamit saudara. Bukan. Dan bukan untuk menunjukkan bahwa ini lebih suci dari ini. Bukan. Bahasa roh itu adalah kekuatan supaya dalam kesesakan kita tampil dengan berani saudara. Lihat ayat terakhirnya, kalimat terakhir. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Berani.
Kesesakan apa yang saudara hadapi hari ini? Engkau perlu dipenuhi Roh Kudus. Supaya engkau tampil dengan berani. Saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan mudah menyerah, saudara. Boleh ada hantaman, boleh ada kesesakan, boleh ada badai dan topan, angin sakal sekalipun. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka tampil dengan berani. Yang percaya katakan amin. Maka 3 poin saja yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, kehidupan orang benar dan percaya tidak terlepas dari kesesakan. Setiap daripada kita pasti mengalami kesesakan dan tidak akan bisa lepas dari kesesakan sampai kita dipanggil baru selesai, saudara. Jadi saudara jangan berharap ya, berdoa saudara punya utang tiba-tiba dari langit turun ratusan juta, tidak begitu cara kerjanya. Ketika Anda menjadi pelari dan Tuhan, saya mau jadi pemenang, Tuhan sediakan sepatu sama baju larinya saudara. Artinya saudara harus bertanding. Jadi hari ini saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, justru kita tambah kuat dan berani. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, perlunya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan tanda bahasa roh. Bagaimana caranya? Bagaimana cara dipenuhi Roh Kudus? Engkau harus buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Suatu kali ketika saya kelas 2 SMP, ada peraturan bahwa pelayanan anak-anak muda harus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Apakah saya mundur dari pelayanan? Tidak. Malam itu saya datang ke Tuhan, saya bersujud jam 12 malam. Saya buka mulut saya mulai bermazmur, saya katakan haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Tiba-tiba mulut saya tidak terkontrol dan itu saya dipenuhi Roh Kudus. Lalu yang kedua ketika saya umur 18 menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya sujud, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau panggil saya, penuhi dengan Roh Kudus. Maka hari itu saya kembali berbahasa roh untuk kedua kalinya. Nah saudara kalau rindu malam nanti datang atau pulang dari gereja, sujud dan minta kepada Tuhan. Saya masih percaya kalau engkau minta dipenuhi Roh Kudus, Bapa bisa memberikan. Firman Tuhan berkata, sebab orang yang minta Roh Kudus, Bapa akan memberikan Roh Kudus. Dan firman Tuhan juga berkata, kalau engkau minta roti tidak akan dikasih batu. Kalau engkau minta ikan tidak akan diberi ular, sebab Bapa tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya katakan amin. Saudara perlu, saya katakan perlu. Karena ini sangat menguatkan kita. Perhatikan, berdoa di dalam bahasa roh, kekuatan, keberanian akan muncul. Saya sangat percaya itu saudara. Ketika saya pelayanan dalam pelayanan mujizat kesembuhan 2 tahun terakhir ini, suatu kali begini saudara, saya harus cerita latar belakang. Saya dulu sebenarnya juga orang yang skeptis ya. Melihat mujizat, kayaknya nggak mungkin deh, nggak mustahil deh. Tapi ketika saya melihat cara kerja Tuhan, saya melihat ajaib dan heran. Suatu kali, nanti saudara boleh cek di YouTube ada rekamannya. Itu di bulan Mei 2024. Ada seorang ibu yang datang dengan bahu yang sakit saudara. Jadi tidak bisa diangkat sebelah kanan. Dan ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, ada keberanian yang muncul. Berkata demikian, doa dan suruh ibu itu angkat tangannya. Dan percaya bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang ajaib. Dan betul saudara, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Saya percaya penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saya bilang, ibu masalahnya apa? Saya nggak bisa angkat tangan, coba diangkat tangannya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tangannya bisa terangkat. Dan saya melihat, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, keberanian itu akan muncul. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Untuk saudara mengalami, saudara mesti melangkah. Saudara mesti berani dan dipenuhi Roh Kudus dengan bahasa roh. Saudara akan tampil dengan berani. Karena hari ini saudara saya melihat banyak kesesakan, tapi juga banyak orang yang gak berani. Dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, engkau akan muncul dengan berani. Yang ketiga, yang terakhir. Perkatakan firman Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mulai hindari perkataan-perkataan negatif. Toko saya mah sepi, paling habis ini tutup. Tutup nanti saudara, percaya saya. Tapi kalau saudara rubah, saya percaya. Di tengah tanah yang gersang, bunga bakung ini bisa berkembang. Maka saya percaya toko saya, situasi ekonomi global makromikro seperti ini, tapi Tuhan bisa memberkati usaha saya.
jalan tuh usaha. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari mungkin, saya kayaknya nggak mampu, nggak bisa. Tapi bersama Yesus pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Lanjut saudara. Ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir, penutup. Ini ayat favorit saya, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Glossolalia dalam bahasa aslinya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yang percaya katakan amin. Saya sangat percaya akan firman ini dan itu yang terjadi hari-hari ini. Saudara dikatakan minum racun. Saya punya pengalaman ada orang tantang saya, "Pastor, ayo minum racun." Saya bilang, "Ayo belikan racun." Saya bilang, "Kalau Anda belikan racun, Anda berarti mau membunuh seseorang." Memahami ayat itu bukan seperti itu, saudara. Bukan seperti itu. Tetapi begini, orang yang merancangkan kejahatan, kalau Anda di dalam Tuhan, Tuhan pasti patahkan rancangan itu. Yang saya katakan amin. Saya mendengar, saya sangat yakin, mungkin dalam beberapa pelayanan saya, banyak yang mencoba untuk meracun tapi nggak berhasil, mungkin. Karena saya percaya Tuhan melindungi saya. Ada cerita yang saya dengar dari Bapak Gembala, ketika beliau melayani di satu tempat, ada yang memberikan minum saudara. Tiba-tiba gelas itu kayak tiba-tiba jatuh dan pecah, kaget. Terus langsung dikatakan, "Anda mau meracun ya?" Langsung ketakutan, saudara. Kalau engkau di dalam Tuhan, engkau akan dihindarkan dari kejahatan. Yang saya katakan amin. Bahkan racun maut tidak bisa membawa celaka. Haleluya, puji Tuhan. Saya tutup dengan beberapa kesaksian yang akan menguatkan saudara. Saya di Pangkalan Bun, tanggal 16 ya, diundang untuk KKR Mujizat Kesembuhan. Dan puji Tuhan kita tampilkan sama-sama video seorang bapak yang stroke dan puji Tuhan bisa kembali jalan dengan lancar. Kita lihat stroke yang disembuhkan di Pangkalan Bun. Pak Paulus, sebelumnya apa yang dialami Pak? Stroke bagian mana Pak? Kiri. Yang kiri. Sekarang yang dirasakan? Coba kita jalan bareng Pak, ya Pak. Jalan lebih cepat Pak. Sebelah kiri lagi ya. Kirinya stroke ya. Sekarang gimana Pak? Lancar. Siapa yang menyembuhkan Pak? Hasil tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Yesus. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Pak Paulus mengalami kesembuhan karena iman. Dia percaya kepada Yesus dan dia mengalami pertolongan kesembuhan Tuhan. Yang selanjutnya saudara, ada seorang pelayan Tuhan bernama Ibu Rahayu. Punya putri namanya Astrid saudara, dan Astrid kena miom. Ya, di rahimnya, di kandungannya ada miom. Saudara, saya tidak anti dengan dokter. Saudara tetap kalau sakit silakan periksa dengan dokter. Kalaupun ada tindakan, tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan. Nah, putrinya mengalami miom dan ada kesembuhan yang terjadi. Kita lihat sama-sama screenshotnya. Miom yang disembuhkan. Saya bacakan ya. Puji Tuhan, saat ini kami mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Anak kami Astrid baru saja operasi miom. Ya, ada 2 benjolan di dalam perutnya. Yang satu berada di luar rahim, tapi yang satu menempel di dinding rahim. Menurut dokter, yang menempel di rahim sulit untuk diambil karena harus kalian angkat rahim. Perhatikan, kesesakan. Masih muda pemudi ini, dan kalau diangkat rahimnya, nggak bisa punya anak loh. Betul saudara? Ya, tapi lihat bawahnya. Setiap altar call, suami saya selalu minta didoakan. Saya tahu kemarin malam beliau hadir, malam suami dari Ibu Rahayu. Saya ingat setiap mujizat mesti datang dan maju. Tidak gengsi, tidak sungkan, tidak segan untuk maju ke depan dan menunjukkan foto putrinya di HP-nya. Kenapa? Karena anaknya belum bisa bergereja di Yestoya. Tapi saya lihat dari fotonya, saya doa tumpang tangan percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Ini iman yang besar saudara. Percaya. Ada orang ya sekali doa gak jadi, gak berdoa. Padahal doa itu bicara konsisten. Doa itu bicara komitmen. Saudara perhatikan, air yang deras gak bisa bikin batu itu bolong. Tapi air yang konsisten, tek, itu yang bisa bikin bolong. Dan itu yang bisa menghancurkan segala hal-hal yang tidak baik saudara.
Lihat sudah. Tapi puji Tuhan oleh kuasa darah Yesus yang menurut dokter, perhatikan, menempel di dinding sulit untuk diambil karena harus diambil sekalian dengan angkat rahim, tapi ini mujizat terjadi. Miom yang nempel di rahim bisa diambil tanpa harus angkat rahim. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Saudara, percayalah bahwa Yesus bisa melakukan yang mustahil menjadi mungkin. Lihat saudara, harusnya diangkat rahimnya. Tapi dia percaya Yesus sanggup dan Yesus mampu. Diangkat tanpa rahimnya ikut diangkat saudara. Dan saya kemarin tanya, gimana Pak? Sudah clear Pak, bersih total. Hanya minta tolong didoakan supaya tidak tumbuh lagi miomnya. Dan saya doa, Pak, saya percaya engkau minta didoakan dalam nama Yesus. Miom itu tidak akan tumbuh selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh tanda awalnya, engkau akan tampil dengan berani. Saudara, ketika engkau mendoakan orang, engkau butuh iman yang besar. Karena kalau engkau sudah doa dan mikir, kayaknya enggak mungkin, enggak jadi itu. Tapi kalau engkau percaya, Yesus bisa berjalan di atas air, Yesus bangkit dari kematian, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Selanjutnya saudara, miom Ibu Ika. Ibu Ika, boleh tampilkan screenshotnya, ada miom. Dan puji Tuhan saudara, sesuai dengan doa yang kita sama-sama doakan. Shalom Pastor Yoel, ada proses, ada instan, ada yang mengalami instan, ada yang mengalami proses. Ibu Ika mengalami proses. Saya dari Rumah Sakit Hermina kontrol dokter Objin kandungan. Puji Tuhan, terus mengecil. Bahkan yang satunya sudah hilang tanpa operasi. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, dan ini fotonya USG-nya. Dia izin untuk ditampilkan, saya izin untuk ditampilkan. Dilampirkan, lanjut. Dia berkata, saya lupa berapa senti. Yang penting ada campur tangan Tuhan untuk menolong saya tepat pada waktunya. Dan dia berkata, dokternya heran. Haleluya, heran. Dan takjub. Saya ini HB-nya agak rendah. Masih di bawah 10. Kemarin pas ambil darah 9,4. Tapi saya dikasih obat untuk naikkan HB-nya. Sudah makan daging sapi, buah, bit, sayuran. Tapi heran, kok tidak ada pendarahan? Puji Tuhan. Saya bilang sama dokternya, karena ada Tuhan Yesus masih ada mujizat. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan dia berkata dengan iman, lanjut, saya harus kontrol lagi 3 bulan. Dan saya berkata kepada Ibu Ika, minggu lalu dia datang, saya berkata, Ibu Ika, 3 bulan lagi periksa, miom Anda pasti hilang total. Kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Oh haleluya saudara. Dokter pun dibuat heran. Karena ketika kita percaya penuh dan dipenuhi Roh Kudus, tampil dengan berani. Kesesakan apa yang engkau alami? Mungkin sakit penyakit. Minta penuh dengan Roh Kudus, maka keberanian itu akan muncul. Dan kalau keberanian itu muncul, maka perkara-perkara ajaib pun terjadi. Selanjutnya saudara, dari YouTube ada yang bersaksi, ya. Boleh tampilkan? Shalom puji Tuhan, terima kasih Pastor Yoel. Tadi sore ibadah mujizat, ini minggu lalu ya. Saya didoakan kaki kanan saya sakit bertahun-tahun. Akibat jatuh, langsung sembuh, dibuat jalan, tidak sakit lagi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, selanjutnya ada seorang namanya Priska, lehernya saudara sakit ya dan mengalami kesembuhan. Kita lihat sama-sama. Shalom, selamat sore. Pastor Yoel, waktu ibadah mujizat bulan Juni kemarin saya ikut ibadah tersebut. Leher saya yang sakit karena tayangan udah sembuh secara perlahan. Dan waktu Pastor Yoel bertanya, siapa yang sudah mengalami kesembuhan? Sebenarnya saya mau angkat tangan, tapi malu untuk berbicara dan ditayangkan. Tetapi terima kasih Pastor Yoel, sudah terbukti. Waduh, terbukti bisa. Yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan siapa? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya masih percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Dan yang mengalami mujizat karena mereka percaya penuh tanpa ragu. Dan saya sangat percaya, sebenarnya minimal 1 dalam setiap ibadah ini doa kami. Pasti ada yang mengalami mujizat.
Cuma mungkin mau bersaksi, mungkin malu karena nggak biasa bicara di depan umum. Tapi saya sangat percaya, sering datang hari ini dengan sakit, pulang mengalami sembuh. Yang percaya katakan amin. Saudara yang hari ini susah, pulang ada sukacita. Saudara yang hari ini sesak, pulang mengalami kelegaan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya undang pemain musik, worship leader boleh kembali. Saya tutup dengan kesaksian terakhir. Stroke di Pangkalan Bun yang disembuhkan. Boleh ditampilkan testimoninya. Sayangnya ini gak sempat direkam saudara. Kemarin waktu Pastor Yoel KKR di GBL Syadai Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ibu saya belum mengenal Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan dari penyakit stroke-nya lewat doa dan zaman Pak Pendeta Yoel. Saya ceritakan, karena gak ada rekamannya, saya ceritakan bagaimana kronologinya. Tadi saya sudah spill di awal. Ya. Jadi ada seorang ibu saudara datang, dia gak bisa bercakap. Jadi gak bisa ngomong saudara, jadi kayak sulit bicara karena stroke menyebabkan sulit bicara. Dan dia belum percaya Yesus. Lalu ketika saya tumpang tangan, saya berkata, Ibu, saya akan berdoa di dalam nama Yesus ya. Berani doa dengan Yesus. Saya berkata, Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menolong. Saya tumpang tangan, setelah itu dia mundur saudara, dia kembali ke tempat duduk, dia berjalan duduk, karena bisa jalan tapi mulutnya yang kena ya, jadi sulit bicara. Lalu selesai ibadah saudara, putrinya langsung cepat-cepat ketemu saya. Pastor, mujizat. Apa yang terjadi? Apa? Saya tanya. Ibu saya bisa ngomong. Betul ibunya maju. Pastor saya bisa ngomong pastor. Langsung Roma 10 ayat 9-10. Ibu ikuti saya berdoa ya. Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya menerima. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya hari ini. Saya sudah beroleh surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saya berkata kepada putrinya, puji Tuhan, ibu Anda sudah beroleh upah hidup kekal. Dan nanti kesempatan berikutnya, kalau ada waktu, serahkan diri bertobat dan dibaptis. Dan saya percaya, kalau engkau dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh, maka kita bisa menang atas segala kesesakan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya boleh undang jemaat Tuhan, boleh bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Tuhan. Ada sebuah lagu lama, lagu ini sederhana. Lagu ini bicara tentang bunga bakung berkembang di tanah yang gersang. Ini bicara kemustahilan. Tapi dia bisa berkembang sebab percaya Tuhan, mujizat itu terjadi. Haleluya. Bunga bakung yang berkembang di tanah yang gersang. Amin. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh. Bunga bakung yang berkembang. Ini bicara kemustahilan. Di tanah yang gersang, mujizat masih terjadi. Percaya mujizat, amin. Sebab percaya Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh. Bakung yang berkembang, haleluya. Di tanah yang gersang, kami percaya yang mustahil masih mungkin. Percaya mujizat, amin. Sebab percaya Tuhan. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saya beri waktu saudara untuk berdoa. Saudara rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda awal dipenuhi Roh Allah berbahasa roh. Bahasa roh ini sangat penting buat kita. Karena ini adalah karunia yang menguatkan kita. Pendoa syafaat kita. Kita bisa lemah. Manusia sekuat apapun tidak bisa menolong kita. Sekaya apapun gak bisa nolong kita. Hanya pribadi Allah saja yang bisa nolong saudara dan saya. Kesesakan apa yang sedang engkau alami hari ini? Minta dipenuhi Roh Kudus. Minta karunia berbahasa roh supaya engkau kuat di tengah kesesakan. Sehingga dalam kesesakan engkau bisa diberikan kelegaan. Engkau bisa diberikan kekuatan.
Dan yang sudah dikaruni bahasa roh boleh sama-sama berbahasa roh. Ora pasyata la bakara la mayara la masyanda la maraba syanda lamu. Ora la batakaya la masyanda lamu. Yang belum mulai buka mulut katakan haleluya. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Ora la basyanda la batakaya la mayara la masyara. Jama Roh Kudus. Oh haleluya. Ora bala bala masyanda la bala bala. Kami kuat, kami berani, kami kuat, kami berani dalam nama Yesus. Oh dalam syekere lama-lama. Terus jangan berdiam diri. Oh syekere lama ya. Haleluya. Syara lama ya. Oh dalam syekere. Jama Roh Kudus, Jama Roh Kudus. Oh haleluya. Syekere lama-lama. Syadalama ya lama syadalama. Haleluya. Syekere lama-lama. Haleluya. Syadalama. Haleluya. Syadalama. Saya percaya hari ini ada orang-orang, saudara yang datang dengan ketakutan, dengan sesuatu yang tidak pasti, tapi ada kehangatan yang mengalir, dan saya percaya itu zaman Roh Kudus. Itu adalah lawatan Roh Kudus. Dia sedang bekerja. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, saya sangat percaya engkau mampu tampil dengan berani. Engkau mampu dengan kekuatan yang baru menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Saudara, kita adalah gereja mujizat. Jangan lewatkan pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Jangan menjadi skeptis, tetapi tetap percaya kuasa yang ajaib itu masih ada. Mujizat itu masih ada, bisa memulihkan hidup saudara. Saya percaya betul dia bekerja, dia mengalir di tengah-tengah kita. Mungkin tanah-tanah saudara sedang gersang. Kesesakan itu sedang ada, tapi saya masih percaya bunga bakung itu bisa berkembang karena bersama dengan Yesus yang mustahil menjadi mungkin. Bersama dengan Yesus pasti bisa. Dan engkau yang meresponi firman ini, oh haleluya. Engkau pulang akan melihat keajaiban itu terjadi. Saya sangat percaya gereja ini gereja mujizat. Sebab Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka yang sakit pasti sembuh dalam nama Yesus. Maka yang lemah pasti dikuatkan dalam nama Yesus. Maka yang susah akan diberi pertolongan oleh Yesus. Sebab dia memberi kekuatan. Ingat. Kalau Anda seorang pelari, Anda minta kemenangan, dia akan berikan sepatu, bukan memberikan piala. Sama. Kalau engkau hari ini ada sesak, dia akan bukan memberikan jalan keluar. Tapi bukan hanya sekedar jalan keluar, tapi dia akan memberikan kekuatan bagi engkau dan saya untuk menghadapi setiap pergumulan, kesesakan. Sehingga dari situlah engkau akan melihat jalan keluar sudah dia buka buat saudara dan saya. Haleluya. Tetap percaya, tetap sungguh-sungguh. Oh rapasyata karalaba ya ralapasyata. Bunga bakung yang berkembang. Ini bicara kemustahilan. Di tanah yang gersang. Kami percaya Tuhan. Ku percaya mujizat. Sebab percaya Tuhan. Sekali lagi dengan lembut. Bunga bakung. Haleluya. Ini mustahil tapi menjadi mungkin. Nayang gersang. Ora pasyataka ya ralamasya. Ku percaya mujizat. Amin. Sebab percaya Tuhan. Mari aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang datang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang dengan lemah sudah diberikan kekuatan dalam nama Yesus. Yang datang dengan sedih sudah diberikan damai sejahtera dalam nama Yesus. Yang datang dengan kekurangan,
Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang melimpah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau bunga bakung bisa berkembang di tanah yang gersang, maka kami percaya hidup kami, terlebih kami, Engkau pasti pelihara hidup kami ya Tuhan. Tuhan sekali lagi hamba berdoa, lindungi setiap kami ya Tuhan. Dari rancangan-rancangan kejahatan, dari segala penjarahan, kami dijauhkan dari hal-hal itu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sampai detik ini, mujizat masih terjadi dalam nama Yesus di tempat ini. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama boleh kita berkata, amin, amin, amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, silakan jemaat Tuhan kembali duduk. Haleluya.